Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan bahas tentang materi simulasi Monte Carlo. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, saya harapkan Anda sudah paham tentang materi sebelumnya, yaitu pengantar simulasi sistem diskrit, kemudian input modeling, ada di slide dengan judul chapter 9, termasuk penghitungan input modeling, yaitu untuk ngecek dengan uji chi-square apakah distribusi data observasi kita itu mengikuti distribusi sesuatu, entah Poisson, entah eksponensial, entah normal, atau yang lain. Nah, setelah Anda paham di materi tersebut, Anda bisa lanjutkan ke materi ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang Monte Carlo, di mana nanti tahap-tahapnya Anda bisa baca di slide. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Ini saya menggunakan contoh yang berbeda dari yang sebelumnya, di mana di sini kasusnya adalah tentang banyaknya kedatangan pelanggan ke suatu fasilitas pelayanan setiap jam. Oke, ini banyaknya kedatangan 0 setiap jam terjadi sebanyak 10 kali dari 200 total harinya, 200 hari. Kemudian banyak kedatangan 1 terjadi 20 kali selama 200 pengamatan. Nah, peluang kejadian 0,05 untuk banyaknya kedatangan 0. 0,05 didapatkan dari 10 bagi 200. Peluang kejadian dari banyaknya kedatangan 1, 0,1 ini dapatnya dari 20 dibagi 200. Kemudian 0,2 didapat dari 40 bagi 200 dan seterusnya. Nah, probabilitas kumulatif ini kita jumlahkan berturut-turut. Misalnya 0,05 ini di baris pertama tetap. Kemudian baris kedua 0,15 dapatnya dari 0,1 ditambah dengan 0,05. Kemudian baris ketiga 0,35 didapatkan dari 0,2 tambah 0,1 tambah 0,05. Dan seterusnya didapatkan nilai akhir 1. Nah, probabilitas kumulatif jelas kalau di baris akhir itu harus sama dengan 1. Sudah pasti sama dengan 1. Nah, kemudian langkah ketiga. Kita di langkah ketiga ini kita mau buat tempat-tempat, karena nanti kita akan munculkan bilangan-bilangan acak yang kemudian nanti bilangan acaknya mau kita tempatkan untuk mengenerate ini banyaknya kedatangan per jam. Nah, tadi kita ikuti dari interval probabilitasnya. Ini masih pakai data yang sama, interval probabilitas dan probabilitas kumulatif. Ini seperti yang sudah kita cari dari tabel yang di atas. Kemudian kita mau assign. Kalau kita lihat di sini banyaknya kedatangan 0, itu ternyata interval probabilitasnya 0,05. Artinya di sana ada 5 angka yang jadi tempat tinggal bilangan acak. Jadi di dalam interval ini 0,05 itu nanti bilangan acak kalau muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, nanti itu akan diterjemahkan sebagai banyaknya kedatangan sejumlah 0. Ya, jadi kita buat wilayah-wilayahnya. Dari misalnya Anda bayangkan ada satu garis probabilitas, nah itu nanti sudah ada
slot-slotnya. Oh, ini untuk banyaknya kedatangan 0 itu 0,05, berarti nanti dari angka 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka, itu nanti masuk di situ. Jadi bayangannya gini. Ini 0, ini 1. Ini nilai probabilitasnya. Probabilitas kan minimal 0, maksimal 1. Nanti kita mau buat seberapa ini apa? Luas slot-slotnya. Nah, kita lihat di tabel lagi. Tadi kalau banyaknya kedatangan 0, maka interval probabilitasnya 0,05 didapat dari data. Maka di sana ada 5 angka. Ada 5 angka yang menjadi tempat dari bilangan acak, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masuk ke selanjutnya. Di sini ada 0,1. Artinya di sana nanti ada 10 angka yang menjadi tempat untuk bilangan acak, yaitu angka 6 sampai 15. Jadi ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka yang nanti masuk di sini. Kalau nanti bilangan acak munculnya itu adalah salah satu angka yang ada di sini, maka nanti akan otomatis direpresentasikan sebagai banyaknya kedatangan 1. Nah, nanti simulasinya di situ. Kenapa kok kita memanfaatkan bilangan acak untuk kemudian bisa diterjemahkan sebagai ini. Oke. Saya hapus. Nah, lanjut A2, banyaknya kedatangan 2, interval probabilitasnya 0,2. Nanti berarti bilangan acaknya di sana ada 20 angka, yaitu angka 16 sampai 35. Ini dibuat urut 1 sampai balik lagi ke 00. Oke, berarti di dalam banyaknya kedatangan 2, ini 0,20. Berarti di dalamnya nanti ada 20 angka, yaitu dari angka 16 sampai angka 35. Banyaknya kedatangan 3, peluangnya 0,3. Berarti di dalamnya nanti ada 30 angka. Nah, makanya di sini ada angka 36 sampai 65. Kemudian 4, 0,2. Berarti ada 20 angka di dalamnya sini. 0,15 di dalamnya ada 15 angka, 86 sampai kembali ke 00. Nah, kita di sini mau konsisten fokus di 2 angka saja. Yaitu dari 01 dan seterusnya sampai 99 balik lagi ke 00. Jadi total di sini ada 100 angka. Nah, 100 ini kan pas nanti kalau kita buat ke dalam skala 1. Oke, seperti itu. Nah, berarti dari bilangan acak ini tadi, intervalnya kita sudah tentukan. Kemudian langkah keempat adalah angka acak dapat diperoleh dari tabel bilangan acak atau dapat diambil dari program komputer. Nanti ada, Anda cari nanti fungsi di Excel untuk mengenerate bilangan acak. Itu dengan cara apa? Nah, lanjut. Di sini sudah ada contoh tabel bilangan acak. Ini dari hasil generate fungsi di Excel. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ambil salah satu baris. Kalau di sini kita ambil contoh baris yang kolom yang paling kiri. 52, 37, 82 sampai 90. Kita coba ambil untuk mengenerate banyaknya kedatangan. Di langkah kelima, hasil dari eksperimen dapat disimulasikan dengan memilih angka acak di atas.
Percobaan dapat dimulai dari titik manapun, misal dimulai dari baris 1, kolom 1, bergerak ke bawah. Nah, ini kita mau coba simulasikan 10 hari. Hari pertama tadi dari deret angka acak. Dari deret angka acak ini didapatkan yang kolom pertama tadi. 52. Deret pertama, hari pertama dapatnya 52. 52 tadi masuknya di interval yang mana? 52 ternyata masuk di interval banyaknya kedatangan 3. Artinya angka ini direpresentasikan sebagai banyaknya kedatangan 3. Berarti hari pertama berdasarkan simulasi banyaknya kedatangannya 3. Hari kedua angka acaknya dapatnya 37. Angka acak didapat dari sini. Tabel bilangan acak 37. 37 kalau di tabel interval sini 37 masuk di banyaknya kedatangan 3. Berarti sama. Angka 37 dari bilangan random diterjemahkan sebagai banyaknya kedatangan 3. Lanjut di hari ketiga 82. 82 dari mana? Dari tabel ini bilangan acak. 82 kalau di interval masuk di banyaknya kedatangan 4. Oke, karena di sini 4, 66 hingga 85. Nah, tadi angka kita 82. Oke. Dan seterusnya, Anda bisa lanjutkan sendiri di sini. Nah, ternyata selama 10 hari total pelanggan yang datang itu ada 39. Nah, berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo dapat diketahui bahwa rata-rata banyaknya kedatangan pelanggan per hari sama dengan 3,9 pelanggan per jam. Oke, sampai sini dulu, silahkan Anda pahami. Anda bisa ulang kembali penjelasan tentang dasar-dasar simulasi Monte Carlo sebelum kita masuk ke kasus selanjutnya.